semuanya, kami dari kelompok 5 ingin melakukan kunjungan ke Museum Sejarah Nasional atau bisa dibilang dengan Monas. Perkenalkan, nama saya Laura Melakaro dengan NIM 432240101147. Saya Ika Andayani dengan NIM 432240101085. Saya Ezra Daniel dengan NIM 432240101148. Saya Austirawan Rizky Nizar dengan NIM 432240100135. Selamat menyaksikan. Ini adalah struktur Monumen Nasional. Monas dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ini ada beberapa sejarah yang ada di Monas, yaitu perlawanan Patimura tahun 1817. Selanjutnya ada sejarah pertempuran Jagaraga pada tahun 1848 hingga 1849. Selanjutnya ada sejarah tanam paksa pada tahun 1830 hingga 1870. Dan ada sejarah kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Halo Kak, Bang. Kami dari kampus Mercu Buana ingin mewawancari sebentar ya. Kita memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apa daya tarik kalian datang ke museum ini? Untuk daya tariknya pasti kita mau lihat sejarah Indonesia ya, karena kan di dalam sini ternyata diceritain dari sejarah Indonesia dari zaman dulu purbakala kan sampai saat ini. Di belakang ada bagian penerbangan gitu kan, berarti diceritain detail kayak mengingat kembali ini sejarah-sejarah atau bagian visualisasi dari apa yang kita pelajarin di buku sejarah gitu. Nah, yang kedua itu setelah datang apa yang kakak dapatkan? Kalau untuk saya sendiri, saya dapatkan pastinya pengalaman ya, pertama kali datang juga ke sini dan bisa lihat sejarah-sejarah Indonesia tuh ternyata spesifiknya seperti ini gitu. Ya, yang terakhir, setelah berkunjung, apakah ada saran atau kritik untuk museum ini, Kakak? Paling untuk sarannya paling pendinginannya sih kali ya, karena kan kalau yang kesini banyak juga kan rombongan atau tur dari sekolah gitu kan, jadi paling ruangannya dibuat lebih dingin lagi, apalagi cuaca di luar kan panas kan, jadi biar nggak terlalu menyengat ke dalamnya gitu sih. Overall udah bagus juga di sini. Dari abang sendiri ada? Kalau dari saya mungkin untuk barang-barang yang bersejarah juga mungkin untuk museumnya bisa ditambahkan lagi untuk edukasinya dan lain-lain seperti itu sih. Baik Kak, Bang, terima kasih kami sudah diberikan waktu untuk mewawancarainya. Masih banyak ya. Iya. Jadi kami dari mahasiswa Mercu Buana ingin melakukan wawancara kepada Mbak siapa namanya Pertanyaan pertama itu berapa jumlah pengunjung rata-rata? Untuk pengunjung kemarin ini kita kan ada video sama video ini sudah kita lebih banyak kunjungan anak bisa mencapai untuk museum itu rata-rata bisa mencapai di atas 9. Sedangkan kalau untuk puncak kita ada kali 1.400, jadi itu kita bisa antara tujuan ke puncak dan museum di Andorra itu yang di museum itu 1.400. Kalau untuk itu kita bisa di atas 1.400 per hari yang itu? Iya, kita dari puncaknya itu untuk 1.400 dari pagi sampai sore. Jadi untuk kunjungan ke puncaknya itu ada kuotanya, jadi tidak bisa lebih dari itu. Jadi kalau kita puncaknya udah habis, udah kunjungannya hanya ke museum aja, makanya kita ambil yang habis dari yang makanya dari puncaknya itu udah ketahuan 1.400. Saya kalau misalkan lebih dari jumlah pengunjung di atas itu ada di hari-hari apa aja sih? Paling untuk di atas itu kalau misalnya ada pengamanan, apalagi nanti kan pengamanan, ada acara apapun kayak kita di sniper kan suka menjaga di setiap kota tinggi kan, kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak mau malas sharing dulu gitu kan, juga cuma sampai misalnya rata-rata untuk dibatasi semua. Apa tujuan dari pendidikan museum ini? Kalau untuk tujuan pendidikan museum ini sama kayak pendidikan Monas ya, jadi sekarang itu di pendidikan museum ini kayak kan butuh tentang sejarahnya dia kan, nah itu maksud dan tujuannya yang pertama itu juga untuk memperkenalkan kita juga, makanya
dari situlah dia ambil beberapa dari beberapa pahlawan-pahlawan, jadi istilah dan kejadian itu diambil untuk supaya mengingat kembali bahwa kejadian itu sangat biasa bagi Indonesia. Selanjutnya, kapan waktu berkunjung ke museum ini? Kalau untuk kunjungan ke Monas ini kita dari Selasa sampai Minggu, dari jam 8 sampai jam 3. Tapi untuk kawasannya kita sampai jam 4 sore. Ya, tanggal merahnya juga sama. Itu hari Senin. Semua museum pun hari Senin. Itu udah standar internasional. Ya, Untuk libur nasional juga tetap dibuka. Kecuali hari Senin aja kita. Iya, betul. Kalau hari Seninnya kejepit pun kita tetap libur. Apa saja yang biasanya dilakukan oleh petugas untuk merawat barang-barang yang ada di museum? Ya baik, karena kita hari Senin itu tutup, jadi digunakan untuk perawatan. Jadi kayak koleksi kita kan cuma ada di diorama sama di ruang kemerdekaan. Kalau untuk puncak atau di Gunung itu ada yang koleksi. Kalau untuk di sini kita ada petugasnya kayak diorama itu kan dia kayak harus dikasih cat sendiri gitu kalau supaya membuat ataupun awet. Monumen Nasional Monas merupakan salah satu bangunan yang menjadi perwujudan arah pembangunan fisik dan dilestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Halo semuanya. Jadi hari ini kita lagi ada di Museum Naskah Proklamasi. Selamat menyaksikan. Jadi kita ingin mewawancari pengunjung. Di sini ada dengan siapa? Boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Regi. Ya. Ini dari Jepang ya. Di sini aku pengen nanya yang pertama itu apa dari lari pengunjung datang ke museum ini? Pertama untuk mengetahui latar belakang gimana sih penyusunan teks proklamasi. Kemudian bisa tahu lokasi langsung. Oke, selanjutnya pengen tanya setelah datang apa yang hal berpenting dari setelah itu? Yang jelas secara visual kita bisa langsung tahu di mana sih lokasi tempat dari penyusunan sampai penyusunan, pengetikan sampai dari seluruh peserta itu ya di gambar. Jadi kita bisa tahu di mana feel-nya waktu di tahun 45 gitu. Sebenarnya saya menanya Kak, setelah berkunjung apa saran dan kritik untuk museum? Mungkin sarannya itu tadi kan kita udah masalah pelatihan dua tapi masih perbaikan. Yang lainnya sih paling Itu dia wawancaranya. Makasih banyak. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Menik ditemani PM Diah mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang.
Selamat sore Pak. Sore ya. Boleh memperkenalkan Bapak siapa ini? Oke, perkenalkan saya Aidil ya. Di sini bertugas sebagai edukator yang tugasnya itu kurang lebih seperti misalnya melakukan pemanduan, membuat program-program edukasi dan juga menyusun beberapa program publik. Saya ada pertanyaan nih Pak. Iya. Berapa jumlah pengunjung rata-rata per hari? Kalau untuk pengunjung, data pastinya mungkin ada bagian terkait ya, yang bagian administrasi mungkin yang bisa memberikan data pastinya. Cuma berdasarkan apa yang saya lihat, maksudnya perkiraan saya, memang sih kunjungan ke museum itu tidak merata ya. Ada yang misalnya suatu hari itu rame banget gitu kan. Ada yang misalnya di hari tertentu itu kita tidak terlalu banyak pengunjung gitu. Nah, belum lagi perbedaan antara misalnya antara kunjungan di waktu weekend sama weekdays misalnya. Belum lagi misalnya nanti kita bisa melihat perbedaan pengunjung itu di berdasarkan kalender pendidikan misalnya. Misalnya kalau di akhir setelah ujian semester itu bagi yang siswa-siswa yang mau revisian nilai itu biasanya sering ditugasin buat ke museum juga misalnya. Nah, tapi kalau saya lihat dari penjualan tiket ya rata-rata mungkin per hari itu ada 300.000, yang mana kalau kita lihat dengan harga tiket misalnya per orangnya untuk dewasa 5.000, tiket anak 3.000, nah dengan 300.000 sampai 500.000 per hari itu kita bisa bayangkan berapa kira-kira jumlah pengunjung per hari. Misalnya apa tujuan museum ini didirikan? Oke, untuk tujuan pendirian museum, kita terlebih dahulu harus paham ya bahwa bangunan ini, museum ini merupakan sebuah bangunan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Karena pada bangunan ini pernah terjadi suatu peristiwa bersejarah yang juga menentukan terhadap nasib bangsa. Jadi karena memang naskah proklamasi yang menandakan kemerdekaan Indonesia itu dibuat atau dirumuskannya di bangunan ini ketika itu. Nah, jadi memang waktu itu juga tokoh-tokoh pendiri bangsa ya, atau boleh kita bilang founding father gitu. Mungkin ikut mempunyai peran besar ketika itu mendatangi rumah ini, dan mereka dengan penuh perjuangan dan pengorbanan membuat naskah proklamasi yang nantinya akan menentukan untuk berdirinya bangsa Indonesia ini. Nah, sebenarnya keberadaan museum itu fungsinya itu adalah ya untuk menyampaikan narasi ini, menyampaikan kisah ini kepada generasi muda, kepada generasi-generasi berikutnya, agar generasi-generasi Indonesia itu paham akan sejarahnya, terutama sejarah bangsanya sendiri, bahwa di bangunan ini pernah terjadi suatu peristiwa besar dan orang-orang harus tahu, dan itu sebagai sebuah refleksi ya, maksudnya saat kita mengenal tentang sejarah bangsa kita sendiri, itu kita akan lebih mudah untuk mencintai bangsa kita, karena tidak mungkin kita bisa mencintai negara kita, bangsa kita tanpa kita tahu tentang sejarahnya. Pertanyaan ini aja ya, kapan waktu berkunjung ke museum ini? Nah, untuk waktu kunjungan itu kita buka tiap hari ya, kecuali hari Senin sama hari libur nasional. Nah, Senin itu kita memang rata-rata objek wisata ataupun tempat-tempat seperti museum itu rata-rata pada tutup ya, karena itu digunakan untuk masa konservasi museum atau perawatan. Nah, kalau libur nasional kita juga tutup, tapi Sabtu Minggu kalau tidak libur nasional kita buka. Jadi meskipun kayak libur semester pun kita tetap di sini buka. Dan jam operasionalnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi bisa datang tiap hari kecuali hari Senin dan hari libur nasional. Apa saja yang dilakukan petugas di sini untuk merawat barang-barang yang ada di museum? Nah, untuk merawat barang-barang yang ada itu kita ada bagian-bagian tertentu ya, seperti saya edukator, itu tugas saya untuk melayani pengunjung. Belum lagi nanti ada kurator yang tugasnya beda lagi. Nah, untuk yang perawatan museum itu ditugaskan kepada yang namanya konservator. Jadi Senin itu masa konservasi museum. Jadi konservator itu melakukan perawatan dengan
keilmuan yang dimiliki. Nah, itu melakukan perawatan terhadap koleksi-koleksi museum sesuai protokol yang berlaku juga, sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa koleksi yang paling bersejarah di museum ini? Nah, sebenarnya karena ini dulunya adalah sebuah rumah ya, rumah tempat tinggal dari seorang angkatan laut Jepang yang bernama Laksamana Maeda. Nah, jadi sebenarnya yang paling berharga koleksi utama dari museum ini adalah bangunannya sendiri, ya, karena memang juga sudah menjadi didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya nasional ya. Nah, cuma memang ini adalah yang bangunannya sendiri, yang koleksi utama kita sebenarnya yang kita tampilkan. Makanya kalau kita masuk museum itu di lantai 1 kan tampilannya biasa saja, seperti rumah kebanyakan gitu. Karena memang begitulah tampilan ketika peristiwa perumusan naskah proklamasi terjadi. Tapi di samping itu kita juga ada beberapa koleksi tentunya. Yang paling berharga itu mungkin hampir semua koleksi itu kita rawat dengan baik ya. Tapi tentu ada masterpiece-nya gitu. Seperti misalnya kalau di lantai 1 itu kita ada sebuah plakat tuh, plakat yang ada di ruangan pertama, ruang pertemuan. Nah, itu salah satu koleksi yang kita tampilkan sebagai masterpiece-nya di lantai 1 misalnya, karena memang plakat itu merupakan bisa jadi itu satu-satunya yang ada gitu. Karena memang pembuatan plakat itu dibuat di masa awal bangunan ini didirikan itu oleh pihak Inggris memperingati pengangkatan Raja George naik tahtanya Raja George ke-6 di tahun 1937. Nah, kemudian biasanya juga kita di lantai 2 juga menampilkan beberapa koleksi. Ada stempel hantu maut namanya. Mungkin sekarang lagi disimpan di storage ya. Kemudian juga ada beberapa master poster. Nah, itu juga beberapa koleksi unggulan kita yang sedang dalam proses pendaftaran untuk menjadi koleksi nasional. Tapi mungkin beberapa koleksi itu juga sudah dilakukan kajian ya, dan sudah dilakukan kajian. Jadi narasi tentang koleksi itu sudah lengkap. Kita sudah bisa menyampaikan ke publik ini koleksinya seperti apa gitu, bagaimana dulunya difungsikan dan segala macam. Tadi saya kan lihat-lihat ini Pak, di lantai 2 kan kita tidak dibolehkan masuk, itu karena apa ya Pak? Untuk lantai 2, jadi sebenarnya dulunya ketika Laksamana Maeda tinggal di sini, itu bangunan ini dijadikan lebih kurang seperti rumah dinas ya. Jadi rumah sekaligus rumah tempat tinggal sekaligus kantor. Nah, lantai 1 itu layaknya itu digunakan lebih kurang sebagai urusan perkantoran. Sedangkan lantai 2 itu lebih kurang seperti kamar-kamar atau ruangan-ruangan pribadi keluarganya Tuan Tadashi Maeda. Nah, kalau di lantai 2 itu banyak kamar-kamar, ada 3 kamar dan juga ada 3 kamar mandi. Nah, biasanya di lantai 2 itu kita tampilkan pameran temporer. Jadi kalau di lantai 1 itu kan pameran tetap, jadi tampilannya terus tidak ada perubahan, pasti seperti itu terus gitu. Tapi kalau di lantai 2 itu kita lakukan pameran temporer yang sering kita ubah-ubah tergantung waktu tertentu. Nah, biasanya tiap tahun kita melakukan pameran di lantai 2. Begitupun tahun ini, yang rencananya pameran itu akan diadakan di November ini, di November. Jadi lantai 2 itu sekarang dalam masa persiapan untuk pameran November. Jadi disterilkan dulu, dikosongkan dulu sebelum nanti akan dilakukan penataan. Tapi kalau sekarang tetap mau ke lantai 2 silahkan aja, tapi tidak ada tampilan apapun, cuma ruangan-ruangan kosong. Saya rasa cukup ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di lain waktu. Ya, sama-sama.
Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kunjungan ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi mengajak kita untuk lebih menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan, serta memahami bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari pengorbanan dan persatuan yang patut dijaga oleh setiap warga negara Indonesia.